Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak LB, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Kesempatan hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara mengisi SKP. Namun sebelum kita mengisi SKP, ada baiknya dipersiapkan dulu ini. Kita susun dulu rencana SKP. Dengan kita punya rencana, punya draft, itu nanti kita tinggal mengcopy paste ke aplikasi Informan. Jadi dibuat seperti ini menggunakan Excel atau Word, silahkan. Baik, sekarang kita masuk ke web si Informan. Kita web Informan, kita masuk dengan menggunakan akunnya adalah NIP. Kemudian masukkan password. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Informan. Kita klik di sini kinerja. Nah, kemudian di menu SKP kita klik rencana kerja dan target. Di sini nampak belum ada entrian SKP, jadi masih kosong. Maka kita pilih di sini tahun 2022, klik entry SKP. Kemudian kita memilih atasan kita. Atasan kita bisa dengan menulis nama atau NIP. Ya, kita coba menulis nama. Nah, di sini banyak sekali nama, tapi yang kita cari adalah yang NIP atasan kita itu betul-betul NIP. Jadi jangan sampai apabila ada nama yang sama, ini misalkan ini ada dua sama, NIP kita yang ini sudah betul, kemudian dipilih. Tanggal pengajuan adalah tanggal 3 Januari. Terus kemudian tanggal mulainya juga tanggal 3 Januari. Nah, tanggal selesai adalah bulan Desember, tanggal 31 Desember. Apabila ini sudah betul, sudah terisi, kemudian diklik submit. Muncul menu seperti ini, kemudian masukkan rencana kerja kita. Di sini klik tambah rencana kinerja. Nah, yang pertama kita pilih dulu adalah rencana kinerja jabatan atasan. Ini kita pilih sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Jadi kita misalkan sebagai guru, di sini kita memilih rencana kinerja atasan, yaitu terlaksananya supervisi guru. Nah, ini. Kemudian kita isi rencana kinerja ini. Nah, kalau kita sudah punya draftnya, kita tinggal copy di sini, copy. Kemudian di paste di sini. Sudah terisi, tinggal nah, kemudian setelah rencana kerja diisi, metode cascading kita pilih non direction. Nah, di sini ada 3 baris yang harus kita isi, tapi yang wajib adalah yang bertanda
merah ini ada wajib. Ini kalau tidak diisi tidak akan bisa melanjutkan. Nah, kemudian ini kita isi indikator kuantitasnya. Indikator kuantitas kita misalkan di sini adalah tersusunnya silabus, rencana pelajaran, instrumen penilaian. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian satuan kuantitasnya. Nah, di sini adalah satuannya adalah dokumen. Dokumen. Kita pilih dokumen. Kondisi normal. Jadi di sini ada kuantitas itu kondisi normal dan kondisi khusus. Jadi kalau kondisi normal adalah apabila nanti realisasinya itu di atas target. Kalau khusus kondisi kuantitas khusus itu realisasinya biasanya di bawah target. Kemudian rumus kuantitas di sini apakah memakai jumlah atau rata-rata ya. Jadi apabila rencana kinerja ini adalah yang dilakukan setiap bulan secara rutin, maka kita memilih dengan rata-rata. Tapi apabila hanya sekali dalam 1 tahun itu pilih pakai jumlah. Nah, kita pilih pakai rata-rata. Kemudian kualitas. Nah, kualitas indikatornya apa? Kita copy di sini. Ya, itu kualitasnya adalah yang dimiliki itu perangkat administrasi guru dengan lengkap sesuai dengan aturan. Ya. Kualitasnya adalah persen, skor, atau nilai. Jadi karena kita mau menggunakan nilai, kita pilih nilai satuannya. Kemudian kondisinya adalah normal, rumusnya adalah rata-rata. Berikutnya baris ketiga di centang 3 waktu. Indikatornya adalah silabus dan RPP tepat waktu. Indikatornya. Kemudian satuannya. Nah, di sini karena ini rencana kinerja adalah rutin setiap bulan, maka kita memilih ini satuannya hari. Jadi karena ini dalam 1 bulan, maka kita pilih itu akan tercapai berapa hari. Nah, kalau ini kondisinya khusus, nah ini rata-rata. Kemudian kita masuk ke flag input. Nah, karena kita rencana kita itu setiap bulan, maka semua dicentang. Ya, dari Januari sampai Desember dicentang semua. Kemudian kita isi kuantitasnya. Jadi kuantitasnya di sini adalah satu ya. Jadi itu satu dokumen. Jadi rentangnya ini di sini adalah minimalnya itu tidak perlu ditulis. Kalau ini kualitas sekarang, kualitas. Nah, ini berkaitan dengan apa tadi? Nilai. Nilainya adalah kita pakai rentang 70 sampai 90. Nah, ini sama semua nanti. Bisa ke bawah, bisa di copy paste semua biar cepat. Kalau mau manual ditulis 70 juga lebih bagus. Tinggal cara yang nyaman atau mungkin cepat silahkan dipilih. Kalau ini 90 sampai isi semua sampai Desember. Jangan sampai ada yang kosong.
Nah, kemudian waktunya. Jadi dalam ini tadi adalah dalam 1 bulan itu ada boleh dikasih rentang waktu, boleh tidak. Jadi misalkan waktu maksimalnya dalam mengerjakan ini itu misalkan 10 hari. Jadi di sini tidak ada aturan yang baku, tapi biasanya adalah 7 hari atau seminggu untuk mengerjakan satu dokumen administrasi. Jadi misalkan di sini satu boleh, misalnya 1 hari, kalau dikerjakan 1 hari bisa 1 hari. Ini 7. Nah, kalau minimalnya tidak perlu diisi nggak apa-apa. Ini langsung 7 semua ya pengerjaannya. Setelah isi semua, tinggal di klik submit. Nah, di sini sudah muncul rencana kinerja yang pertama ini, bla bla bla. Nah, di sini targetnya adalah satu dokumen. Artinya satu dokumen itu lengkap sesuai yang ada di indikator. Indikator di sini ada ya silabus, RPP, instrumen, dan seterusnya. Kemudian kualitasnya nilainya adalah 7 sampai 90. Ini adalah bulan atau bulanan. Kemudian untuk menambah rencana diklik tambah di sini, masih di sini terlaksananya supervisi. Kemudian rencana berikutnya kita lihat draft contohnya adalah mengikuti diklat fungsional. Mengikuti diklat fungsional. Kemudian metode cascadingnya adalah non direction. Kemudian indikatornya kita ini keikutsertaan di indikator kuantitas. Nah, kemudian satuannya di sini adalah kegiatan. Karena ini kegiatan ada di sini. Berikutnya kondisi kuantitas normal. Nah, kalau ini kan hanya sekali, maka di sini pakai rumus jumlah kuantitasnya. Kemudian indikatornya apa? Kita lihat di sini materi ya. Jadi materi, kemudian ada sertifikat dan ada pengimbasan. Kualitasnya adalah nilai satuan kualitas. Kemudian kondisi normal di sini jumlah rata-rata. Kemudian indikator waktu kita centang juga. Nah, indikator waktu itu berupa laporan diklat. Jadi laporan diklatnya itu satuannya apa? Satuannya adalah jam ya. Nah, di sini laporannya bisa hari, bisa hari. Misalkan nanti laporannya 1 hari. Kemudian kapan akan dilaksanakan diklat? Misalkan kita milih di bulan Oktober. Nah, ini kuantitasnya minimalnya adalah tidak ada, karena ini hanya sekali, maka di sini maksimalnya sekali ikut diklat. Kemudian target kualitasnya itu sama 70, rentangnya 90. Nah, kemudian waktunya adalah, kalau ini berkaitan dengan 32 JPL di sini. Jadi
Bisa ini pakai rentang, bisa misalkan 3, karena ini kita memakai tadi adalah hari, bisa ini 3, kan minimal diklat 30 DPL itu bisa 3 hari. Nah, di sini bisa sampai 7 hari boleh, yang kecuali nanti ini pakai satuannya jam, nanti di sini juga akan menggunakan jam. Kalau sudah, kita klik submit. Nah, kita sudah punya 2 rencana. Nah, di sini targetnya 3-6 hari ya diklat itu dengan 32 JPL. Berikutnya menambah lagi, ini rencana kita pilih lagi, misalkan di sini adalah menyusun buku ISBN atau mungkin bisa menyusun laporan PTK ya, menyusun laporan PTK. Nah, kita ini direncana di paste, kemudian metodenya non direction, kualitasnya kita copy dari sini, terlaksananya PTK dengan judul bla bla bla, masuk ke sini, paste, kemudian kualitasnya ini adalah laporan nah, kan laporan satuannya, kemudian kondisi normal, jumlah, dan kuantitas. Sekarang kualitasnya adalah kualitas. Jadi indikator kualitasnya di sini ada proses penyusunan, kemudian seminar, kemudian ada review, kemudian di sini skor persen, skor atau nilai. Kita pilih nilai aja. Ini kalau ini normal, ini rata-rata ya. Kemudian waktu. Nah, waktu kita copy laporan PTK. Jadi waktu penyusunan ini adalah laporan PTK, waktunya berapa hari atau berapa bulan, berapa jam. Kita pilih 1 saja, satu bulan untuk menyusun laporan. Kondisinya khusus. Ini bulan. Kapan akan dilaksanakan pelaporan? Misalkan di bulan September, karena PTK-nya itu sebelum bulan September. Kuantitas, nah di sini kuantitasnya itu 0, minimal 0, ini 1. Kemudian kualitasnya itu nilainya adalah 70 sampai 90. Dan waktunya di sini juga maksimal itu 1, artinya 1 bulan maksimal sesuai dengan satuan yang dipilih di sini. Kalau satuannya hari, bisa di sini misalkan minimal 10 hari, maksimal 30 hari boleh. Ya. Kemudian diklik submit. Nah, ini sudah muncul. Apabila sudah, kemudian kita di sini sudah selesai dalam menginput rencana kinerja. Nah, langkah berikutnya kita hanya menunggu apakah rencana kita itu di ACC disetujui oleh kepala atau atasan kita. Kita menunggu beberapa saat, mungkin 1 hari, atau kalau sudah diberitahu oleh pimpinan. Jadi nanti akan muncul nampak seperti ini. Ini adalah rencana kinerja yang belum di ACC, itu akan muncul menunya seperti ini. Jadi status menunggu, actionnya ini ada 3, rencana kinerja, edit, atau delete. Nah, kalau setelah disetujui atasan, kita
di sini statusnya disetujui. Kemudian actionnya hanya muncul rencana kinerja atau edit atasan. Setelah disetujui, formulir SKP bisa di-print atau bisa diunduh. Kemudian dimintakan tanda tangan atasan dan kita simpan dokumennya. Setelah selesai kita bisa log out. Nah, begitu. Selesai. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat. Tata cara penyusunan informan tahun 2022. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.